Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri atau Kejari menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Dalam dugaan korupsi yang dimaksud adalah dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat pada tahun anggaran 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Tersangka dalam kasus ini bernama Brivo Diansyah atau BD merupakan mantan PLT Kepala Disperindak Kabupaten Pali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah bergabung dari Sriwijaya Pos, ada Arfriansyah. Rekan Afriansyah, silakan laporan Anda. Baik, Alinda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan di mana pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun anggaran 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali. Tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini Tribuner yaitu mantan PLT Kepala Disperindak Kabupaten Bali, Bristo Diansa atau BD. 1 orang tersangka lainnya berasal dari pihak rekanan vendor atau kontraktor berinisial MB selaku Direktur CP Restu Bumi pada tahun 2023. Keduanya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di kantor Kejari Pali pada Kamis 12 Juni 2025 lalu, di mana keduanya setelah ditetapkan tersangka dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan, kedua tersangka langsung digiring petugas menuju mobil untuk dibawa ke lapas kelas 2B Muara Enim dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dapat saya jelaskan Tribuners, kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan adanya markup anggaran dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ fiktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang terbagi dalam 8 kegiatan pelatihan dengan total anggaran tahun 2023 sebesar 2,7 miliar rupiah yang dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Yogyakarta, Jambi, dan Palembang. Adapun 8 kegiatan pelatihan yang digelar di 3 lokasi tersebut yaitu pelatihan batik dan bordil, pelatihan batik dan cap, pelatihan ukir kayu, pelatihan tempurung kelapa, pelatihan anyaman yang digelar di Yogyakarta, kemudian pelatihan perwarnaan batik di Jambi, serta pelatihan jumputan dan pelatihan songket di Palembang. Dalam kasus ini, tersangka BD yang pada saat itu menjabat sebagai PLT Kepala Disperindak, selaku pengguna anggaran dan merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pada kegiatan itu, BD memerintahkan PPTK dan bawahannya di Disperindak untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut walaupun laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pengeluaran. Penetapan kedua tersangka ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 90 orang yang telah dilakukan pemeriksaan, serta petunjuk dari 281 barang bukti dan surat sehingga didapatkan 8 fakta markup anggaran berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tersangka secara sistematis pada sejumlah kegiatan pelatihan tersebut, mulai dari penggelembungan belanja ATK, bahan cetak, publikasi, hingga honorarium narasumber. Semuanya diduga telah dimanipulasi dengan rapi. Adapun daftar item yang diduga di markup pada 8 kegiatan pelatihan tersebut yaitu markup belanja alat tulis kantor pada 8 kegiatan pelatihan, markup belanja bahan cetak pada 8 kegiatan pelatihan, markup belanja publikasi pada 8 kegiatan pelatihan, kemudian belanja fiktif terhadap belanja materi pada 8 kegiatan pelatihan, markup belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada kegiatan pelatihan, markup honorarium narasumber pada 4 kegiatan pelatihan, markup belanja perjalanan dinas dalam provinsi pada 2 kegiatan pelatihan, serta markup belanja perjalanan dinas luar provinsi pada 6 kegiatan pelatihan. Terhadap belanja fiktif pada 8 kegiatan pelatihan itu, Tribuners, tim penyidik Kejari Pali juga menemukan fakta bahwa seluruh bahan materi yang digunakan untuk pelatihan kerajinan telah disediakan di tempat pelatihan berlangsung, namun tersangka BD tetap mencairkan anggaran belanja materi seolah-olah bahan materi yang dipakai untuk pelatihan disediakan oleh pihak Disperindak Kabupaten Pali. Pengadaan belanja materi 8 kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan oleh pihak penyedia pihak ketiga, yaitu tersangka MB selaku Direktur CP Restu Bumi pada tahun 2023. Berdasarkan fakta yang diperoleh oleh tim penyidik,
Tersangka BD ini sudah mengenal dekat dengan tersangka MB karena pernah bekerja di kantor yang sama. Dan tersangka MB juga kerap meminta pekerjaan kegiatan pengadaan kepada tersangka BD. Sehingga pada pelaksanaan belanja materi 8 kegiatan pelatihan itu, tersangka BD langsung menunjuk CP Restu Bumi sebagai penyedia dengan tidak berdasar pada ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanaannya, tersangka MB selaku Direktur CP Restu Bumi tidak melaksanakan belanja sesuai kontrak dan membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif. Terhadap uang anggaran belanja materi 8 kegiatan pelatihan yang diterima oleh tersangka BD, tersangka MB diambil sebagian sebagai keuntungan dan sisanya diserahkan kepada tersangka BD. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2025 lalu oleh BPKP Wilayah Sumsel, pada 8 kegiatan pelatihan di Disperinda Kabupaten Pali tahun anggaran 2023 itu ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 1,7 miliar rupiah dari total anggaran sebesar 2,7 miliar. Pihak kejaksaan juga mengatakan selama adanya alat bukti yang cukup dan didapatkan fakta-fakta baru dalam kasus ini, maka tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka selanjutnya dalam kasus dugaan korupsi ini, Tribuners. Kejaksaan memastikan penanganan perkara ini akan dilakukan hingga tuntas demi menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Demikian Alinda yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk rekan Apriansyah, laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Anggi Leber, Kasipitsus Kejari Pali. Bahwa tersangka atas nama BD yang pada saat itu menjabat sebagai pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen pada kegiatan tersebut, di mana tersangka atas nama BD itu memerintahkan kepada PPTK dan bawahannya pada Disperinda Kabupaten Pali untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut, walaupun laporan pertanggungjawaban itu tidak sesuai dengan pengeluaran real. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.